Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih. Selamat malam semua. Perkenalkan, saya Rosi Armin Mahfudianto dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait kuliah Sistem Manajemen dan Rencana Keselamatan Konstruksi. Adapun mata kuliah ini mata kuliah S2 dan eh, apa yang nanti akan kita diskusikan ini harapannya bisa bisa menarik untuk menjadi topik pembahasan sekaligus juga menjadi lesson learn teman-teman semua di eh, tempat kerjanya masing-masing. Nah, di video ini juga merupakan bagian dari persyaratan PDD UKT-PT unsur pengajaran yang saat ini sedang saya lakukan untuk proses pengajuan sertifikasi dosen. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian pertama yaitu gambaran umum mata kuliah Sistem Manajemen dan Rencana Keselamatan Konstruksi dengan kode mata kuliah ENCV 801504. Pada bagian awal ini saya akan menjelaskan secara singkat ruang lingkup mata kuliah, capaian pembelajaran yang diharapkan, metode pembelajaran, sistem penilaian, serta tugas yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan ditempatkan dalam rumpun manajemen rekayasa keselamatan konstruksi atau MRKK. Fokus utamanya adalah bagaimana kita memahami dan menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi secara menyeluruh. Yang perlu ditekankan adalah keselamatan konstruksi dalam mata kuliah ini tidak hanya dibahas pada tahap pelaksanaan di lapangan, kita juga harus melihat keselamatan sebagai bagian dari seluruh siklus penyelenggaraan konstruksi, mulai dari pengkajian, perencanaan, perancangan atau desain, kemudian juga melihat dari aspek proses tender, juga sampai dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Karena itu, harapannya mahasiswa juga akan mempelajari bagaimana norma, standar, pedoman, dan kriteria atau NSPK yang termasuk bagian dari standar keselamatan konstruksi. Pada mata kuliah ini terdapat dua capaian pembelajaran utama. Pertama, pada CPL 3 atau Technical Specialization. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan sistem manajemen, NSPK, serta standar keselamatan konstruksi dalam setiap tahapan proyek, mulai dari pengkajian sampai konstruksi. Kedua, CPL 5 atau Communication. Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan dan mengkomunikasikan rencana keselamatan konstruksi dengan mengacu pada standar nasional maupun internasional. Jadi capaian mata kuliah ini tidak berhenti pada pemahaman konsep, tapi juga harus sampai pada kemampuan menerapkan dan menyampaikan rencana keselamatan konstruksi secara profesional. Dua CPL tadi kemudian diterjemahkan menjadi dua capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1 menekankan kemampuan mahasiswa untuk menganalisis penerapan SMKK, NSPK, kemudian juga budaya keselamatan, dan design for safety. Sehingga dapat merumuskan solusi peningkatan kinerja keselamatan pada setiap tahapan proyek. Sedangkan CPMK yang kedua lebih bersifat aplikatif, yaitu mahasiswa mampu menyusun dan mengkomunikasikan RKK atau integrasi
QASA Plan mulai dari WBS, identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko hingga rencana tanggap darurat dan evaluasi kinerja keselamatan. Lalu untuk mencapai 2 CPMK sebelumnya, pembelajaran kemudian dirinci ke dalam beberapa sub CPMK. Pada bagian pertama, mahasiswa diarahkan untuk memahami kepemimpinan, keselamatan, serta pemilihan NSPK yang tepat pada setiap tahapan proyek. Mulai dari pengkajian, perencanaan, kemudian desain atau perancangan, pelaksanaan konstruksi hingga pengawasan. Selanjutnya, mahasiswa masuk pada kemampuan yang lebih teknis, yaitu mengidentifikasi bahaya, menghitung resiko, menentukan mitigasi, menyusun rencana tanggap darurat, serta menyusun dokumen RKK atau Rencana Keselamatan Konstruksi secara terintegrasi. Jadi alur pembelajarannya eh, mulai dari memahami sistem dan regulasi, kemudian menganalisa risiko sampai menghasilkan dokumen rencana keselamatan konstruksi. Lalu metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan blended learning, yaitu kombinasi antara tatap muka, pembelajaran sinkronus, dan asinkronus. Seperti hari ini kita eh, menggunakan metode pembelajaran secara sinkronus, tatap muka dengan Zoom. Jadi seluruh materi tugas, kuliah, kemudian serta hasil penilaian itu juga bisa disampaikan dan dapat diakses melalui Emas UI. Saat ini sudah Emas 3 ya, secara bertahap nanti setiap minggunya. Dengan pola ini harapannya mahasiswa tidak hanya aktif pada saat perkuliahan berlangsung, tapi juga melakukan pembelajaran mandiri, diskusi, dan penyelesaian tugas secara berkelanjutan di luar sesi kelas. Kemudian komponen penilaian pada mata kuliah ini disusun untuk mengukur dua kemampuan utama, yaitu kemampuan analisa dan kemampuan eh, aplikatifnya, penerapannya. Untuk CPMK 1, penilaian dilakukan melalui critical review sebesar 15%, dan penerapan NSPK dalam penyusunan RKK ini bobotnya sebesar 25%. Sedangkan untuk CPMK 2, mahasiswa dinilai melalui kegiatan postgraduate seminar sebesar 25% dan project based learning sebesar 35% sebagai komponen terbesarnya. Jadi penilaian ini tidak hanya berbasis ujian saja, tapi lebih banyak diarahkan pada kemampuan mahasiswa mengolah konsep menjadi analis, kemudian menjadi dokumen dan solusi yang relevan dengan kondisi proyek yang nyata. Kemudian selain tugas kelompok juga ada tugas individu. Mahasiswa diminta menyusun critical review mengenai state of the art dan gap dari safety policy analisis berdasarkan studi literatur. Topik atau judul makalah mulai diajukan pada minggu kedua dan progres awal dikumpulkan sebelum perkuliahan minggu ketiga. Referensi utama ini berasal dari bahan kuliah dan terutama jurnal ilmiah terkait keselamatan konstruksi. Mungkin bisa menggunakan fasilitas dari UI ya, jurnal berlangganannya untuk mencari jurnal-jurnal bereputasi. Struktur makalah dibuat sederhana, terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, critical review, dan konklusinya dengan format penulisan mengikuti pedoman akademik dari UI. Yang perlu ditekankan, tugas ini bukan sekedar merangkum literatur ya, tapi mahasiswa diharapkan mampu eh, membandingkan kebijakan dari nasional maupun internasional agar bisa mendapatkan lesson learn untuk mencari gap analisisnya. Kemudian
Mahasiswa juga akan melakukan tugas kelompok berbasis project based learning dengan tema Development of Integrated QHSE Management in Building and Infrastructure Project. Dalam tugas ini, mahasiswa diminta memilih suatu proyek sebagai studi kasus, kemudian menyusun instrumen dan laporan rencana keselamatan konstruksi serta implementasinya di lapangan. Kemudian juga setiap kelompok ini terdiri dari 3 mahasiswa dan sebisa mungkin memiliki latar belakang pendidikan atau pekerjaan berbeda. Tujuannya agar analisis keselamatannya tidak hanya dilihat dari eh, satu perspektif saja, agar bisa melihat dari berbagai sudut pandang dari background pendidikan masing-masing mahasiswanya. Adapun untuk jenis-jenis proyek itu bisa proyek gedung, proyek infrastruktur, mungkin juga bangunan industri, atau mungkin proyek dari sektor oil dan gas, IT, dan yang lainnya yang relevan. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu ini materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu berkaitan dengan overview keselamatan konstruksi. Eh, Materi ini harapannya mahasiswa memahami dan mampu menganalisis urgensi keselamatan konstruksi melalui kasus-kasus black spot yang ada gitu ya. Nanti saya akan menyampaikan video kasusnya gitu. Ya, ini mungkin ada video ya yang bisa dilihat lebih jauh. Ya, coba lihat baik-baik apa yang terjadi, terutama beberapa detik sebelum kecelakaan. Ya, tadi mungkin sudah dilihat ya. Coba sambil membayangkan ya, menurut teman-teman ini sebenarnya apa penyebab kecelakaan ini? Apakah karena pekerjaannya ceroboh ya, atau kondisi lapangan, atau peraturan yang tidak dipatuhi, tidak komplain dari peraturannya, atau kesalahan rekan kerja ya, atau faktor lain? Siapa yang bisa merespon? Ya, baik Pak. Hmm. Izin memberi sedikit pendapat aja Pak, mungkin. Silakan, Alex. Ya, jadi untuk dari kasus video satu ini, mungkin kalau yang saya lihat ya Pak, mungkin ini ada kesalahan dari kecerobohan ya Pak, mungkin human failure sendiri karena mungkin pekerjaannya lebih kurang aware terhadap suatu situasi zona kerja mungkin ya Pak. Atau juga mungkin bisa jadi dari workplace failure itu sendiri karena mungkin kalau dilihat ini nggak ada pembatas yang jelas ya Pak mungkin karena mungkin bisa aja dia nganggap ini sesuatu yang kayak masih kategori zona kerja yang aman bisa dipijak bisa diinjak bisa berdiri situ mungkin taunya tidak sama mungkin dia terbawa suasana dari melihat rekan kerjanya ada yang turun dari posisi deck ada kerja yang sebelum dia melirik tadi itu sebelum menginjak perancah mungkin dia salah mengkirakan seperti itu. Kalau saya lihat mungkin ya ini kesalahannya mungkin bisa dari human failure atau workplace failure sendiri, Pak. Seperti itu. Oke, good, good answer, Alex ya. Jadi memang ya ada beberapa faktor ya kalau kita melihat dari suatu kejadian seperti ini memang bisa unsafe act maupun unsafe condition gitu. Jadi nanti kita akan diskusikan setelah video yang lainnya kita lihat. Terima kasih Alex. Baru kita masuk ke video yang kedua. Mohon maaf nggak ada suaranya. Nah, sama seperti tadi. Kira-kira apakah ini ada ceroboh dari
pekerja mungkin, atau mandor, atau ini takdir, ya, atau ini masalah peraturan lagi, atau mungkin sudah masuk ke masalah teknis ya, kolomnya tidak kuat atau bekistingnya tidak kuat. Silahkan, siapa yang bisa merespon? Ya Pak, saya izin menanggapi untuk kasus yang kedua ini. Silahkan Retno. Iya, dari video yang sudah saya lihat tadi, di situ ada pelat lantai dua yang roboh saat proses pengecoran. Jadi, saya menyimpulkan ada beberapa kemungkinan besar yang terjadi. Mungkin yang pertama itu masalahnya itu pada sistem penyangga atau si backisting yang di bawahnya itu tidak cukup kuat menahan beban beton yang masih basah. Karena beban beton yang masih basah itu bebannya sangat besar, Pak. Terus yang kedua juga bisa juga karena beton yang dituangkan itu terlalu banyak atau menumpuk di satu bagian saja. Jadi bebannya itu tidak tersebar merata. Atau juga mungkin saat proses pengecorannya ini tidak mengikuti metode kerja dan peraturan ketiga. Oke, terima kasih Retno. Ya, jadi memang kalau kita bicara kasus kecelakaan konstruksi ini tidak hanya bicara pekerjanya saja, tapi juga harus melihat dari aspek engineeringnya. Nanti kita juga akan bahas terkait safety engineeringnya. Kita lihat kasus terakhir ini, yang ketiga. Ya, sama ini. Kira-kira apa ini penyebabnya? Siapa yang bisa memberikan respon dari kasus yang ketiga ini? Izin, Silakan. izin menjawab, Pak. Silakan, Safina. Kalau dari videonya, alat berat itu kan mungkin kedekatan sama tepi galiannya. Jadi mungkin kondisi tanah di pinggir sudah nggak kuat nahan beban alat. Jadi tanahnya bisa ambles dan alat beratnya jadi hilang keseimbangan. Jadi bisa jatuh sampai terguling juga. Nah, tapi kita nggak bisa langsung nyimpulin tentang operatornya itu ngantuk atau lalai. Soalnya di video kan nggak terlihat jelas kalau operatornya. Jadi fokusnya ke masalah metode kerja. Seharusnya sebelum alat beratnya dipakai, kondisi tanah sama jarak aman dari tepi galian itu dicek dulu. Jadi kemungkinan penyebabnya itu kombinasi sih Pak antara kondisi tanah yang nggak stabil, terus alat beratnya tadi terlalu dekat sama tepi galian, sama metode kerjanya aku juga kurang aman. Soalnya ada pengawas yang mengarahin si operatornya. Lalu mungkin ada eh, perbaikan dari penerapan sistem K3-nya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Safina, luar biasa. Tadi jawabannya menunjukkan kualitas teman-teman ini melihatnya dari aspek keteknikan ya, keselamatan keteknikan. Nah, kalau kita lihat dari tiga video tadi ya, eh, dari kasus demi kasus ya, artinya bahwa kecelakaan konstruksi itu tidak hanya disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pekerja saja gitu ya. Tadi memang ada unsafe act, unsafe condition gitu. Tapi kalau kita menganalisa secara mendalam, secara detail apa sih root causes-nya gitu. Ya ternyata kalau kita melihat dari sudut pandang keteknikan, itu banyak faktor, banyak failure mode yang bisa kita analisa. Bisa dari ground failure, bisa dari support structure failure, equipment failure-nya, material failure, workplace failure, dan sebagainya. Artinya di sini ada suatu paradigma baru yang kita harus pahami bahwa isu kecelakaan konstruksi ini tidak hanya disebabkan oleh pekerja saja, tidak hanya faktor kecelakaan kerja saja, tapi juga bisa mengakibatkan tadi alat guling,
atau roboh, kemudian juga bekisting tidak kuat, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian melihat bahwa kecelakaan konstruksi ini bukan hanya menimbulkan cedera pada pekerja, dampaknya dapat meluas menjadi kerugian terhadap masyarakat, kerusakan aset, lingkungan, bahkan sampai dengan kalau suatu company itu bisa keberlangsungan bisnisnya. Jadi kecelakaan juga tidak hanya terjadi pada saat konstruksi saja, tapi dapat muncul sepanjang siklus bangunan dan infrastruktur, termasuk pada tahap operasi, pemeliharaan hingga pembongkaran. Karena itu keselamatan konstruksi perlu dilihat sebagai persoalan sistem ini, bukan semata-mata kesalahan individu di lapangan saja. Gitu. Kita harus melihat bagaimana faktor teknis, manusia dan manajemen ini saling berinteraksi dalam menghasilkan suatu kejadian. Nah, saya pernah melakukan penelitian, ya, bagaimana konsep budaya keselamatan ini dibangun. Jadi kinerja keselamatan itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi dipengaruhi oleh berbagai dimensi yang saling berhubungan, mulai dari leadership, people, policy, kontrak system, behavior, proses, hingga bagaimana strategi yang dihasilkan. Jadi seluruh elemen itu kemudian membentuk value dan cost yang pada akhirnya mempengaruhi safety performance pada suatu project. Jadi pesan utamanya ini bahwa budaya keselamatan tidak cukup dibangun hanya melalui aturan atau prosedur. Kemudian konsep berikutnya ini design for safety, bahwa kita tahu bagaimana resiko keselamatan ini sudah harus dipertimbangkan sejak tahap desain, bukan baru ketika konstruksi dimulai. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa implementasi design for safety itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalkan dari sisi desainer, dibutuhkan skill, knowledge, pengalaman, kompetensi, serta sikap dan komitmen terhadap keselamatan. Kemudian dari sisi owner dibutuhkan komitmen dan leadership untuk menyediakan dukungan sumber daya. Kemudian juga harus didukung oleh regulasi, standar, coach, teknologi, pelatihan, serta kontrak yang jelas. Misalkan apakah tanggung jawab design for safety ini memang tercantum dalam scope of work dan kontrak si perencananya. Nah, itu juga masih menjadi isu yang saat ini masih sering terjadi. Kemudian dari penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa peristiwa yang membahayakan tidak muncul secara tiba-tiba, tapi merupakan hasil interaksi dari 3 kelompok kegagalan utama, yaitu manajemen failure, technical failure, dan human failure. Untuk technical failure ini contohnya dapat berupa tadi ya, seperti yang ada di tabel, ground failure, structure, equipment, dan lain sebagainya. Nah, kombinasi faktor-faktor tersebut membentuk probabilitas terjadinya peristiwa yang membahayakan. Jadi ketika peristiwa tersebut terjadi, selanjutnya kita melihat bagaimana besarnya dampak. Jadi kita tidak hanya bertanya apa peristiwa yang membahayakan, tapi juga bagaimana dampak dari peristiwa yang membahayakan tersebut. Oke, nah ini juga hasil penelitian saya 2018. Ini menunjukkan bahwa budaya keselamatan masih reaktif. Ya. Dari hasil survei pada beberapa perusahaan konstruksi, kondisi ini terlihat masih seringkali baru bergerak, baru improve setelah masalah atau kecelakaan itu terjadi. Nah, ini tantangan ya, bagaimana budaya itu bisa meningkat
dari reaktif ini ke compliant, proaktif maupun resilient. Nah, kemudian konsep budaya keselamatan itu juga menekankan bahwa keselamatan itu harus dibangun secara menyeluruh melalui 3 aspek, yaitu environment atau lingkungan, kebiasaan, dan personal. Jadi keselamatan itu bukan hanya soal individu, tetapi juga bagaimana sistem dan lingkungan kerja membentuk perilaku. Kemudian yang berikutnya, keselamatan dikelola sepanjang life cycle project, sejak tahap desain sampai penyelesaian. Bahkan seperti yang ditunjukkan pada grafik, kemampuan kita untuk mempengaruhi keselamatan itu justru paling besar pada tahap awal, terutama saat konseptual design dan detail engineering desainnya. Dari berbagai faktor yang membentuk total construction safety culture, di penelitian saya menunjukkan 3 faktor yang sangat penting, yaitu untuk mendorong peningkatan kinerja keselamatan, yaitu leadership, pengawasan, dan pelatihan. Kita tahu kepemimpinan menentukan arah dan komitmen organisasi terhadap keselamatan. Kemudian pengawasan juga penting, memastikan bahwa kebijakan dan prosedur benar-benar diterapkan di lapangan, sedangkan pelatihan memastikan pekerja memiliki kompetensi dan pemahaman yang sesuai terhadap risiko pekerjaannya. Ya, jadi itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya pengen mendiskusikan dengan teman-teman terkait contoh kasus ya di proyek teman-teman yang mungkin memiliki isu, memiliki contoh kasus kecelakaan konstruksi yang bisa di-share di kelas ini untuk nanti kita bisa belajar bersama dan menjadi lesson learned. Silakan, siapa yang akan memberikan contoh? Ya, David, silakan. Izin Pak, mau sharing aja Pak. Mungkin kalau untuk di saya sendiri Pak, pernah ada kasus kecelakaan konstruksi yang pernah saya alami sendiri waktu mengerjakan proyek bendungan Pak. Jadi waktu itu sedang mengerjakan spillway, kasusnya ada pekerja lagi ngerjain dinding spillway, kemudian jatuh karena dia nggak ngikatin body harness-nya langsung ke relnya dia, ke safety line-nya dia sendiri. Dampaknya itu sendiri adalah dibilang fatality, belum sih Pak, tapi udah sampai luka berat lah istilahnya, sampai 1 minggu di rumah sakit. Kemudian setelah kita analisa faktor penyebabnya, sebenarnya dari waktu pada saat TBM sudah dijelaskan rencana kerjanya dan sebagainya, terus kemudian kondisi-kondisi lingkungan kerja dan sebagainya. Cuman memang kejadian terjadi waktu pada saat pekerjaan dibuat 2 shift. Jadi pada saat pekerjaan di malam hari, kemungkinan setelah kita pelajarin salah satu faktornya adalah turunnya fokus dari pekerja, mungkin karena kelelahan atau karena masalah asupan gizi dan sebagainya. Itu yang akhirnya dari kita ada pembelajarannya adalah untuk memastikan gizinya cukup Pak untuk pekerja, terutama untuk pada saat malam hari. Eh, Pada saat itu yang bertanggung jawab untuk kasus kecelakaan ini otomatis adalah SOM di lapangan, pelaksana yang paling utama, kemudian juga inspektor, sampai ke project manajernya sih Pak. Solusinya, kita ada solusi preventif ke depannya adalah untuk memastikan asupan gizi yang layak, memastikan pengawasan yang cukup, dan juga memastikan pemahaman daripada eh, penerima manfaat dalam hal ini pekerja itu cukup Pak. Mungkin itu sih Pak. Oke, terima kasih David. Saya rasa itu contoh yang baik dan rutin keseharian biasanya selalu ada isu tersebut di project. Ya, semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan tetap menjaga keselamatan di tempat project masing-masing. Utamakan selamat, safety first, tidak hanya slogan tapi juga harus diterapkan.
Terima kasih sekali lagi. Semoga sehat selalu buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.